adalah imunoprofilaksis dan imunoterapi. Kira-kira ada nggak yang bisa memberikan contoh ataupun definisi dari apa itu imunoprofilaksis dan apa itu imunoterapi? Alisa, mungkin bisa menjadi contoh? Ya, dokter. Ya, mungkin bisa ngasih contoh imunoprofilaksis dan imunoterapi. Ranasa? Hai Ranasa Syahbani. Halo. Ya, mungkin bisa diberikan definisi apa itu imunoprofilaksis dan imunoterapi. Mungkin kalau imunoprofilaksis itu pencegahan penyakit infeksi terhadap tubuh. Kemudian imunoterapi sesuai namanya. Imunoterapi sesuai namanya. Sesuai terapi. Itu ya. Iya dokter. Ya bisa diulangi jawaban dari Kalau profilaksis itu mencegah penyakit dengan cara memberikan kekebalan anti maupun pasif, sedangkan imunoterapi itu obat-obatan. Seperti itu ya. Imunofilaksis merupakan pencegahan imunofilaksis dari pencegahan baik imunitas pasif maupun imunitas aktif. Mostly yang paling efektif itu yang aktif ya. Itu bisa imunitas pasif itu yang emergency tidak untuk memproduksi antibodi kalau sesuai namanya yaitu sistem imun berfungsi sebagai terapi atau pengobatan gitu ya karena obat itu ternyata spesies ya tapi juga ternyata imun atau imunitas terutama untuk penyakit yang berhubungan dengan sistem imun yang seperti ini. Nah, imunoprofilaksis seperti yang dijelaskan oleh teman-teman merupakan pencegahan dengan cara pembentukan kekebalan aktif maupun pasif. Ya, kekebalan aktif maupun di sini berdasarkan kasihnya yaitu mencegah. Bagaimana bentuk kekebalan aktif? Yaitu dengan vaksinasi. Kita sudah tahu ya. Bagaimana cara membentuk kekebalan pasif untuk mencegah yaitu dengan imun serum. Contohnya adalah apa? Contohnya ketika saudara ketika ada pasien ya orang kecelakaan gitu. Kecelakaan kita nggak tahu orang itu darahnya cukup dalam ya kita nggak tahu orang itu sudah kena tetanus berapa dari ini prevent untuk dengan serum anti tetanus ya supaya tidak tetanus. Jadi kita masih suspek pada tetanus waktu suspek ada dengan tetanus ya kemudian ada anjing digigit kita nggak tahu anjingnya belum tahu kan anjingnya itu rabies nggak habis sebagai pencegahan gitu ya kita menjadikan anti serum rabies antibodi rabies ke dalam
fungsi di logi jadi akses itu lebih dititikkan pada fungsinya. Kalau dia itu fungsi lebih ke imunoterapi. Nah ini, nah ternyata vaksinasi dia bisa vaksinasi maupun kekebalan aktif maupun pasif. Bisa juga kekebalan aktif itu digunakan untuk pengobatan. Nah, contohnya adalah pada spesifik penyakit ya, pada penyakit-penyakit spesifik, yaitu ini contohnya adalah penyakit rabies. Jadi kalau seseorang digigit anjing begitu ya, digigit anjing yang suspek rabies tadi, selain diberikan imun serum pada lokasi gigitan, orang itu juga diberi suntikan, divaksin rabies pada saat itu. Kira-kira ada yang bisa memberikan alasannya? Kira-kira ada yang bisa memberikan alasannya? Nefertiti. Nefertiti? Ya. Kira-kira kenapa? Halo? 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 Ini tuh suara saya terdengar nggak ya? Atau macet nggak ya? Kalau nggak ada yang jawab, jadi saya bingung. Ini apa? Jelas ya? Jadi gimana? Ya, ada yang bisa menjawab? Kenapa vaksinasi rabies itu bisa digunakan sebagai imunoterapi? Oke, saya kasih clue. Rabies itu menyerangnya apa sih? Sistem saraf, dok. Sistem saraf. Perjalanannya bagaimana sih? Dia melalui apa berjalannya penyakitnya itu? Patogenitasnya ketika masuk, ya virusnya itu akan menyebar ke sistem saraf. Sistem saraf yang dimaksud itu sistem saraf pusat ya. Ya kan? Sistem saraf pusat itu di mana sih? Otak. Mainly di otak. Nah, bagaimana caranya virus rabies dari lokasi gigitan ke otak? Lewat apa? Pembuluh darah. Lewat? Pembuluh darah mungkin, atau saraf tepi. Darah. Yakin? Lewat? Lewat apa kira-kira? Lewat? Bukan pembuluh darah. Apa, Dek? Saliva, dokter. Menyebarnya lewat saliva. Dari lokasi gigitan ke otak itu kan bukan saliva lagi ya. Sudah ada di dalam tubuh. Lewat apa? Bukan lewat darah, lewat apa? Peredaran limfatik mungkin, dok. Iya? Peredaran limfatik. Peredaran yang sakit? Limfatik. Limfatik. Bukan di limfatik ya. Karena dia memang ke organ limfatik, tapi dia menyebarnya ke otak bukan lewat limfatik, yaitu lewat pembuluh saraf. Saraf ya, lewat pembuluh saraf. Karena dia sudah ketika masuk melalui gigitan, ada sistem saraf kan di sana, ada saraf-saraf tepi di sana, ada pembuluh saraf di sana. Nah, dia menetap di sana, adik-adik. Dia di sana dan berusaha menuju ke sistem saraf pusat. Jadi dia menyebarnya lewat pembuluh saraf begitu. Karena dia bereplikasi di sana dan menyebar di sana begitu. Nah, luckily ya, untungnya pembuluh saraf itu tidak seperti pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu kan memompa dan yang dipompa itu beredar secara pasif begitu kan. Nah, kalau pembuluh saraf tidak.
pembuluh saraf itu kan tetap ya, yang berjalan itu kan elektronnya ya, sinapsnya ya. Nah, dan virus itu tidak ikut berjalan lewat situ, bisa ikut aliran situ karena nggak ada alirannya dan alirannya hanya listrik saja, kan. Nah, akhirnya si virusnya tadi berjalannya itu lambat, adik-adik. Tergantung lokasi gigitan tentu saja. Kalau di kaki otomatis akan nyampe lebih lama ke sistem ke otak gitu ya. Kalau di tangan tentu saja lebih cepat dibanding di kaki. Gitu kan? Nah, tapi walaupun di tangan juga itu karena perjalanannya lewat pembuluh saraf dan dia tidak seperti aliran darah gitu ya, maka perjalanannya jauh lebih lambat. Gitu ya, sampai ke otak. Oleh sebab itu, pada saat orang itu digigit oleh anjing yang disuspek rabies, pada saat penata laksanaan pertama adalah diberikan serum di lokasi gigitan dan diberikan suntikan vaksinasi rabies dengan harapan antibodi di dalam tubuh si penderita yang digigit tadi itu perjalanan virusnya ke otak. Paham? Paham ya? Karena perjalanannya virus dari lokasi gigitan ke pusat itu lama kan? Nah, oleh sebab itu divaksin. Harapannya vaksin ini menimbulkan antibodi yang jauh lebih cepat dibandingkan perjalanan virusnya sampai sistem saraf pusat. Karena kalau sudah nyampe ke sistem saraf pusat itu akan lebih susah gitu ya, karena kita tahu bahwa sistem saraf itu impairment, jadi nggak susah untuk diobati gitu ya. Kalau sudah dia sudah terkena defek, dia susah untuk berproliferasi dan beregenerasi. Sehingga ya itu harapannya sebelum nyampe sistem saraf pusat, harapannya vaksin ini sudah mampu menimbulkan efek antibodi sehingga mampu menetralisir virus yang ada di sistem saraf. Begitu ya adik-adik, paham ya sampai sini ya? Kenapa kok vaksinasi rabies itu bisa digunakan untuk pencegahan? Pengobatan. Jadi most of the vaksin ya, vaksin itu umumnya itu kan digunakan untuk pencegahan ya, bukan pengobatan. Tapi untuk penyakit tertentu, utamanya penyakit yang berjalannya lama seperti rabies seperti ini, itu bisa digunakan sebagai pengobatan, tata laksana pengobatan rabies. Paham ya? Tahu ya bedanya sekarang ya? Oke, jadi nanti nggak bingung ya. Katanya mengobati, lah kok vaksin kan mencegah gitu. Jadi kita berbicara tergantung dengan penyakitnya gitu ya. Jadi nanti nggak bingung lagi. Oke? Oke. Kekebalan pasif sama dengan menggunakan hiperimun serum. Ya, jadi seperti contohnya adalah orang yang digigit ular. Orang yang terkena bisa ular gitu ya, ular berbisa. Digigit ular berbisa itu kan ada venomnya tuh, ada racun ularnya kan. Nah, ada antibodi ya, antivenom namanya, yaitu antibodi terhadap racun ular itu. Begitu. Itu diproduksi oleh perusahaan Bio-Farma kalau di Indonesia. Nah, itu bisa beli antivenom itu digunakan untuk terapi pada gigitan ular berbisa. Paham ya? Jadi itu imunoterapinya. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang kekebalan aktif. Kekebalan aktif yang pertama dibentuk karena vaksinasi. Selain infeksi lapang, yang buatan itu kita bisa menggunakan vaksinasi. Vaksinasi itu apa? Ya, vaksinasi merupakan inokulasi mikroba non-virulen. Jadi yang tidak menyebabkan penyakit atau mikroba yang diinaktifkan atau dimatikan untuk tujuan pembentukan kekebalan aktif yang spesifik. Ada yang tahu bedanya kah antara mikroba non-virulen dan mikroba yang inaktif? Bedanya apa? Halo? Apakah adik-adik tahu bedanya antara mikroba virulen dan mikroba inaktif?
mikroba inaktif itu berarti virulen tapi sudah dilemahkan. Oke, kalau mikroba non virulen? Mungkin itu kayak sejenis tapi strainnya mungkin berbeda, tapi dia memang sebenarnya avirulen dari awal. Oh, kalau inaktif tadi dilemahkan. Iya, yang virulen tapi dilemahkan. Dilemahkan itu seperti apa, Dek? Definisi dilemahkan? Mungkin diberi kayak zat-zat tertentu, Dok. Iya, maksudnya definisi lemah seperti apa sih? Virus yang lemah itu seperti apa? Mungkin tidak bisa mengeluarkan apa ya, toksinnya mungkin. Nggak bisa mengeluarkan toksinnya. Lah kalau virus bagaimana? Masa dia bertoksin kan enggak ya? Gimana? Berarti tidak bisa berproliferasi. Tidak bisa berproliferasi, ya. Itu bukan lemah, tapi itu inaktif atau mati, begitu ya. Kalau yang lemah dilemahkan itu diturunkan virulensinya. Jadi berbeda ya, Dek ya. Kalau yang dilemahkan itu lebih ke mikroba non virulen gitu, tapi dia masih bisa bereplikasi. Ingat, jadi dia awalnya dia itu ganas, tapi karena dipasasekan, dipasase itu dibiarkan berulang kali ya ke media, contohnya bisa hewan coba, bisa tisu culture, bisa telur ayam berembrio begitu ya. Nah, dan akhirnya dia kehilangan virulensinya, keganasannya. Tapi dia masih hidup nih, dia masih bisa bereplikasi, tapi dia sudah tidak menimbulkan penyakit. Nah, itu yang dinamakan attenuated atau diatenuasikan atau dilemahkan begitu ya. Kalau yang inaktif itu completely dead ya. Dia mati, virusnya nih mati nih, tapi dia masih nggak hancur gitu ya, nggak hancur tapi mati. Gitu. Kenapa kok nggak boleh hancur? Karena kalau hancur, strukturnya hancur, maka tubuh itu nanti akan susah mengenalinya, proteinnya rusak dan lain sebagainya, maka tubuh itu nanti tidak akan kalau hancur atau rusak itu tubuh nggak akan bisa mengenali si virus ini tadi, begitu. Jadi akan tidak efektif nanti vaksinnya. Jadi tidak boleh hancur. Jadi harus tetap proteinnya harus tetap utuh dan dia hanya mati saja. Jadi tidak bisa bereplikasi lagi. Begitu. Karena dia tidak bisa bereplikasi, bisa nggak dia masuk ke dalam sel? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak dia penetrasi ke sel? Simple questions ya. Kalau virusnya mati, dia bisa nggak dia penetrasi ke sel? Jawabannya tidak bisa. Maka sebab itu, untuk vaksin inaktif harus diberikan zat tambahan. Supaya sel itu mengenali dia sebagai benda asing yang harus difagosit. Atau masuk gitu ya, dimasukkan ke dalam APC atau antigen presenting cells. Dan zat itu namanya adjuvan. Ya, jadi vaksin inaktif membutuhkan zat khusus untuk membantu tubuh dalam mengenali antigen tersebut. Zat khusus itu dinamakan adjuvan, begitu ya. Jadi khusus untuk vaksin inaktif harus ada zat tambahannya, begitu. Karena virusnya mati nih, mikrobanya mati. Sedangkan kalau yang mikroba non virulen itu tidak dibutuhkan adjuvan karena dia bisa penetrasi, bisa masuk ke sel, bisa melewati mukosa, dan pemberiannya juga tidak harus disuntikkan seperti inaktif. Gitu ya. Kalau inaktif pemberiannya harus disuntik nih karena dia nggak bisa menembus barier kan. Tapi kalau vaksin yang attenuated, live attenuated itu bisa menembus mukosa gitu ya, karena dia masih hidup. Dia bisa menembus mukosa, dia bisa bereplikasi di dalam sel sehingga pemberiannya juga
dosisnya lebih sedikit dibandingkan dengan vaksin yang inaktif, begitu ya. Karena kan nanti dia bisa bereplikasi kalau yang hidup. Kalau yang inaktif kan sudah nggak bisa memperbanyak diri, jadi kita memberinya relatif dalam jumlah yang lebih banyak, gitu. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa dong. Oke. Nah, tapi tujuannya sama nih, goals-nya sama-sama membentuk kekebalan aktif yang spesifik. Ingat, kekebalannya itu bersifat spesifik. Nah, jadi poinnya, baik vaksin aktif, live attenuated vaksin maupun inactivated vaksin itu sama-sama harus ada paparan dengan imunogen, baik itu hidup maupun mati. Kalau virusnya hidup, ya vaksinnya hidup, ya dia berarti live attenuated. Kalau vaksinnya mati, berarti dia inactivated. Nah, masih ada banyak jenis nih yang lain yang akan kita bahas, vaksin generasi ketiga dan keempat, gitu ya. Nah, ini karakteristik penting dari vaksin harus menghasilkan proteksi yang efektif. Gitu. Jadi setelah divaksin itu karakter antibodi yang terbentuk itu harus memiliki titer yang cukup untuk menghalau kalau ada infeksi lagi. Makanya pada WHO ataupun OIE itu dia punya titer minimal protektif. Gitu ya. Jadi antibody tadi diukur, measurement of the antibody. Jadi antibody tadi diukur dan ada minimal protektifnya begitu. Cuman kalau di mamalia dan untuk kesehatan itu ya, itu jarang sekali dilakukan pengukuran antibodi pasca vaksin. Tapi kalau di poultry ya, yang nanti adik-adik bergelut di bidang itu sangat amat penting dilakukan surveillance ataupun uji pasca vaksin untuk melihat efikasinya. Begitu adik-adik. Kenapa? Karena di poultry itu kalau kita vaksin dan vaksinnya itu nggak efektif, itu nanti ruginya sekian banyak begitu ya, karena populasinya yang sangat amat padat, sehingga vaksinasi itu sangat penting. Dan hasil vaksinasi itu di beberapa, misalnya dari 10.000 ekor itu diambil sampel misalnya 4 ekor atau 5 ekor begitu ya, tiap kandang diambil untuk disurvei. Apakah hasil vaksinasi itu efektif atau enggak? Biasanya seperti itu. Apalagi khususnya untuk ayam-ayam yang lifespan-nya lama. Contohnya adalah ayam layer. Ya, lifespan-nya kan dia lama. Nah, begitu itu ayam-ayam layer, jenis layer seperti itu yang lebih sering dilakukan pengujian pasca vaksin karena titernya harus protektif supaya kalau ada penyakit sewaktu-waktu dia nggak gampang terkena. Kenapa adik-adik harus seperti itu? Karena kembali lagi main purpose kita adalah profit, gitu ya. Dan kalau misalnya ayam itu terkena penyakit, untuk menyembuhkannya itu butuh obat. Pada saat sakit dia berhenti produksi. Kemudian pada saat sudah sembuh produksinya nggak akan kembali seperti sebelum sakit. Begitu, sehingga pencegahan pada dunia poultry yang kepadatan populasinya itu sangat amat tinggi, pencegahan itu sangat amat penting. Gitu ya, sehingga hasil vaksin itu biasanya diujikan. Gitu. Nah, harus menghasilkan proteksi yang efektif, baik maupun dari antibodi yang dihasilkan harus mampu untuk menetralisir atau memperkecil kemungkinan reinfeksi. Kemudian proteksi yang terbentuk harus efektif dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, vaksin itu juga harus stabil selama penyimpanan, transportasi, sampai dengan digunakan. Nah, contohnya adalah apa? Vaksin-vaksin yang membutuhkan suhu tinggi, suhu sangat rendah. Saudara tahu ya kalau misalnya vaksin mRNA Pfizer yang baru datang di Indonesia bulan September ya, kalau nggak salah September lalu, itu Pfizer itu adalah vaksin mRNA dan penyimpanannya itu membutuhkan -70 atau -70. Gitu. Nah,
Kalau dia penyimpanannya membutuhkan minus 70, di mana nggak semua rumah sakit itu punya, begitu ya, minus 70 itu skala lab adik-adik. Sedangkan yang di rumah sakit itu biasanya skala kulkas yang digunakan itu skala tangga ya. Seperti pernah lihat ya, pernah lihat adiknya vaksin misalnya, itu kan kulkasnya pakai kulkas di bidan-bidan dan dokter-dokter itu loh. Itu kan kulkasnya pakai kulkas rumahan ya, freezernya itu, bukan freezer yang minus 70. Kulkas yang minus 70 itu bukaannya seperti brankas adik-adik. Jadi masuk ketika membuka pintu yang luar, di dalamnya itu ada pintu kecil-kecil lagi yang dari besi juga. Sehingga dan jarang banget yang punya minus 70. Di FKH cuma ada satu, minus 70 di lab di FKH. Di rumah sakit kecil, apalagi puskesmas, saya rasa nggak ada yang punya. Begitu. Sehingga untuk vaksin Pfizer ya, untuk mRNA itu harus betul-betul ke rumah sakit yang ada minus 70-nya. Gitu. Karena kalau tidak disimpan di suhu itu, maka efektivitasnya akan menurun. Begitu ya adik-adik. Jadi sebelum mungkin untuk negara-negara maju kulkas minus 70 itu sudah menjadi hal yang wajar begitu ya di rumah sakit ataupun di puskesmas, di klinik-klinik mereka. Tapi di Indonesia minus 70 itu masih jarang sekali. Begitu ya. Jadi perlu diperhatikan penyimpanan, transportasi, dan keamanan sampai dengan digunakan. Dan juga poin yang tidak kalah pentingnya, karena kita di dunia industri ya utamanya, itu harus ekonomis dan dapat digunakan secara luas. Untuk vaksin COVID karena pandemi ya, itu faktor ekonomis bisa lebih dikesampingkan kan pada awal-awal, tapi seiring berjalannya waktu kita itu berusaha memproduksi vaksin yang lebih murah setiap harinya begitu ya. Jadi mungkin pada awal-awal vaksin itu mahal sekali harganya, tapi semakin ke sini teknologinya lebih maju, kita lebih bisa untuk stabil dalam produksi, maka harganya bisa lebih murah gitu dari waktu ke waktu. Nah, ini tipe vaksin ya. Ada vaksin aktif, tadi yang sudah saya sampaikan, mengandung organisme yang mampu mengadakan infeksi normal dan dapat bereplikasi. Jadi intinya ini, dia dapat bereplikasi. Karena dia bisa bereplikasi dan hidup, dia bisa menembus mukosa, begitu. Jadi penggunaannya bisa per oral, intraokular, tetes hidung, tetes mata, ataupun spray, ya. Begitu adik-adik. Jadi kalau misalnya spray, dia harus vaksin aktif. Dia harus, kalau pengen penggunaannya itu spray, dia harus vaksin aktif. Dia harus mampu mengadakan infeksi. Dia harus mampu menembus mukosa. Begitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, dia harus avirulen. Dia harus tidak menimbulkan sakit. Atau efek pasca vaksin itu seminimal mungkin. Mengandung organisme dengan kemampuan menimbulkan penyakit yang sangat minim, gitu ya, attenuation, ya, diatenuasikan. Maka nama lainnya adalah attenuated vaccine. Atau kita sering juga baca di jurnal dia namanya live attenuated vaccine. Jadi jangan bingung ya, live vaccine itu sama dengan attenuated vaccine atau juga sama dengan live attenuated vaccine. Istilahnya memang banyak, bermacam-macam. Kemudian ini yang vaksin inaktif atau killed vaksin ya, mengandung organisme yang telah dimatikan melalui perlakuan baik fisik maupun kimiawi. Ya, ini tidak hanya virus tapi juga toksin. Gitu ya. Jadi vaksin itu tidak hanya virus adik-adik, bisa juga dia berupa toksin. Ada yang mampu memberi contoh kira-kira? Vaksin yang berasal dari toksin itu apa? Apa tetanus, Dok? Ya, betul. Betul, Adin, tetanus. Kira-kira kenapa? Itu kalau nggak salah, toksinnya diambil dari kuda yang kena tetanus. Oke, betul diambil dari. Jadi bukan toksinnya ya. Jadi
bakteri tetanus, Clostridium tetani itu dibiakkan, kemudian diambil toksinnya. Toksinnya itu dalam dosis yang sangat kecil, diencerkan berkali-kali gitu ya, disuntikkan ke kuda dalam dosis kecil setiap hari selama kurang lebih 10-14 hari, kemudian ditunggu 2-3 minggu. Nah, nanti tubuhnya si kuda akan membentuk antibodi. Nah, itu dia vaksin toksoidnya, antibodi. Begitu antibodinya nanti yang digunakan anti serum tetanus. Nah, kalau yang toksinnya tadi ya itu dilemahkan jadi toksoid vaksin yang disuntikkan ke kuda tadi, ataupun menjadi TT vaksin, toksoid tetanus vaksin. Biasanya kalau mau menikah itu diminta untuk vaksin ini dulu, vaksin TT. Pernah dengar? Nggak pernah dengar? Ada yang sudah menikah? Belum ya? Ada yang berencana menikah? Ini saya kasih tahu ya, biasanya diminta untuk vaksin TT. Vaksin TT itu apa? Toksoid tetanus. Nah, toksin ini juga dilemahkan, jadi supaya toksin itu tidak memberi efek. Begitu, dia dilemahkan dan diencerkan biasanya untuk menghasilkan vaksin. Tapi untuk vaksin kan diharapkan membentuk kekebalan ya, dan tidak diulang, tidak seperti kuda yang divaksin untuk menghasilkan antibodi itu kan dia divaksin setiap hari. Kalau ini enggak, karena di human misalnya divaksin TT di manusia itu hanya 1 kali pemberian, maka dia dalam dosis yang lebih tinggi daripada tadi, dan inaktif, dalam bentuk yang inaktif. Begitu. Paham ya? Nah, karakteristik dari vaksin inaktif ini tidak mampu lagi mengadakan infeksi dan replikasi, tapi tetap mampu menstimulasi respon imun. Karena dia masih utuh, dia mampu menstimulasi respon imun, tapi dia tidak mampu mengadakan infeksi, karena dia sudah mati. Dia nggak bisa penetrasi, dia nggak bisa menembus barier lagi, begitu ya. Nah, dia sudah inaktif. Oleh sebab itu, pemberiannya pasti secara parenteral atau disuntikan. Nah, ini vaksin generasi ketiga ya, rekombinan. Rekombinan vaksin mengandung organisme yang telah direkayasa di laboratorium dengan cara menghilangkan gen tertentu, jadi gennya dipotong, menggunakan CRISPR, jadi CRISPR-Cas9, yang penting untuk perkembangbiakan secara lengkap. Jadi di sini dia itu tidak mampu berkembang biak secara lengkap. Dengan pemotongan gen tadi, dia tidak mampu bereplikasi secara penuh, tapi tetap mampu untuk menstimulasi respon imun. Dan juga karena gen yang menghasilkan penyakit itu dipotong, dia juga tidak mampu menimbulkan penyakit. Nih. Kemudian ini vaksin generasi keempat, ada vaksin DNA. Dia merupakan bahan genetik dari suatu organisme yang diinjeksikan langsung kepada sel host. Tapi ini dia menggunakan faktor pembawa ya. Contohnya adalah vaksin DNA yang kita ketahui AstraZeneca. Tahu AstraZeneca? Ya. AstraZeneca merupakan vaksin DNA pertama yang di-approve oleh FDA dan WHO untuk digunakan ke manusia. Jadi vaksin DNA pertama kali digunakan itu pada saat pandemi COVID ini. Sebelumnya vaksin DNA itu tidak pernah diperbolehkan untuk digunakan pada manusia. Cuman karena pandemi ini, situasi yang mendesak, maka vaksin DNA ini digunakan. Jadi bagaimana vaksin DNA ini? Jadi RNA dari COVID-19 ya. COVID-19 itu kan virus RNA. Itu tuh dipotong bagian tertentunya, contohnya adalah spike glycoproteinnya, dipotong, kemudian ditranskripsikan sehingga dia membentuk DNA. Begitu ya. Kalau RNA kan single ya, itu ditranskripsikan sehingga dia membentuk DNA. Kemudian DNA nanti dibawa oleh virus faktor. Virus faktornya kalau di AstraZeneca itu adalah adenovirus.
virus yang lebih besar. Bisa adenovirus, bisa vaccinia, bisa lentivirus gitu ya. Tapi untuk AstraZeneca, contoh konkretnya dia menggunakan adenovirus. Adenovirus itu hanya kerangkanya saja yang digunakan, tapi di dalamnya DNA-nya itu sudah diganti dengan DNA hasil pemotongan dan hasil transkripsi dari materi genetik COVID-19 tadi. Paham ya di sini ya? Nah, tadi dia akan membantu DNA tadi untuk masuk, untuk penetrasi ke dalam sel, dan sel manusialah yang akan membentuk protein yang protein-proteinnya virus tadi, sehingga antibodi yang dibentuk terhadap protein-protein ini yang dibentuk tadi. Begitu. Paham sampai sini, Dek? Nah, dilibatkan dalam replikasi dan mengekspresikan protein dari patogen tersebut. Stimulus kekebalan berlangsung lebih lama karena gennya dimasukkan sendiri di sel hostnya, sel manusianya. Ya. Nah, kemudian vaksin subunit. Ya, vaksin yang mengandung antigen spesifik yang telah ditempelkan pada suatu karier sehingga menyandi imunogen. Jadi virus itu kan tadi memiliki protein-protein begitu ya, protein-proteinnya si virus. Nah, dia itu proteinnya dipreteli begitu, kemudian ditempelkan ke vaksin vektor yang vaksinia, bisa vaksinia gitu ya, ditempelkan ke sana. Jadi protein-proteinnya dia ditempelkan ke sana. Dan biasanya untuk vaksin subunit ini vaksin yang tidak hanya mengandung protein dari satu virus saja. Jadi beberapa protein virus ditempelkan dan di seperti puzzle gitu ya, seperti potongan puzzle ditempelkan ke permukaan-permukaan virus vektor. Nah, itu bisa campuran dari beberapa virus gitu. Paham ya? Nah, sebentar ini ada yang kurang sepertinya. Bentar ya. Sorry, bisa lihat ya. Nah ini, tadi ya sama vaksin RNA. Nah kita sekarang ke karakteristik dari vaksin. Karakteristik dari vaksin ini tadi, contohnya dari vaksin aktif tadi ada ND tetes, IBD vaksin aktif, dan vaksin IB. Kemudian ini karakteristik dari vaksin inaktif, onset kekebalannya lebih lambat, tidak ada replikasi mikroba, oleh karena tidak ada reaksi jaringan di luar. Tapi reaksi jaringan di luar itu bergantung pada ajuvannya, karena ajuvan itu ada yang iritatif ya pada jaringan, dan ada yang menimbulkan efek alergi. Bagi orang-orang yang alergi, itu ajuvan ini dapat bereaksi, memicu reaksi alergi. Kombinasi cenderung tidak mengganggu, memerlukan ajuvan untuk memicu terbentuknya antibodi. Pada hewan yang kebal, respon imun tambahan sering terlihat. Imunitas lokal dapat dirangsang kembali jika digunakan sebagai booster, tetapi kurang baik jika bukan respon sekunder. Maksudnya ketika itu respon primer, itu responnya itu berlangsung lambat, begitu, sehingga kurang bagus kalau untuk respon primer. Makanya biasanya untuk primer itu kita menggunakan vaksin yang aktif, baru boosternya nanti baru menggunakan yang inaktif. Contohnya ini, vaksin ND inaktif, vaksin AI inaktif, ya. Vaksin AI itu semuanya inaktif, adik-adik. Tidak ada AI yang aktif, itu tidak ada. Atau live attenuated vaksin yang avian influenza itu tidak ada. Kenapa kira-kira? Karena avian influenza itu, ingat lagi, pelajarannya ya, avian influenza itu genetiknya itu segmented.
segmented. Jadi per gennya itu segmented, bukan berulir jadi satu yang seperti virus-virus lain. Khusus untuk avian influenza, dia segmented dari 7 gen. Begitu, sehingga dia akan mudah tertukar, begitu ya. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir adanya mutasi dan pertukaran antigenic shift dan juga antigenic drift, maka sebab itu vaksin AI selalu dibuat inaktif. Nih, nah ya kalau vaksin COVID ada Sinovac, ada Sinovac, dan juga vaksin merah putih yang sedang dikembangkan oleh Provedik, gitu ya, yang barusan kemarin pada saat Disnatalis. Ini ya DNA vaksin ya, tadi umumnya dimasukkan pada adenovirus, lentivirus, dan vaksinia, hanya sebagai kerangka, isinya nukleotida fragmen dari DNA virus yang diinginkan, contohnya AstraZeneca. Nah, tipe vaksin yang lainnya yaitu vaksin RNA atau mRNA vaksin. Namanya diambil dari messenger RNA, yaitu dia vaksin yang di messenger RNA diproduksi oleh transkripsi DNA yang nantinya diterjemahkan menjadi protein. Ingat ya, central dogma. Jadi dari DNA itu akan ditranskripsikan menjadi mRNA. Nah, mRNA itu akan, tadi kan kalau DNA itu kan adanya di inti sel ya. Nah, nanti mRNA itu akan membawa ke ribosom untuk ditranslasikan menjadi tRNA dan pRNA ya, akhirnya produk akhirnya asam amino yang membentuk struktur protein, gitu kan. Jadi memasukkan sel dan jadi ketika memasuki sel akan memicu ekspresi protein. Messenger RNA ini jadi seperti shortcut ya. Kalau tadi kan DNA. Nah, DNA ini ketika masuk sel ini harus ditranskripsikan lagi menjadi mRNA lagi. Begitu. Jadi kalau mRNA ini dia akan lebih pendek jalurnya begitu. Dan ini menjadi solusi untuk menghindari adanya DNA persisten. Kalau DNA masuk ke dalam sel itu takutnya dia nanti tidak takutnya dia akan menetap di sana ya, jadi persisten. Tapi kalau messenger RNA dia ada metode degradasinya begitu. Nah, contohnya adalah Pfizer-BioNTech ya. Vaksin Pfizer yang barusan datang di Indonesia bulan September lalu itu merupakan vaksin mRNA. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ini yang vaksin DNA, ini yang vaksin RNA. Di sini kalau vaksin DNA dia ulirnya 2 gitu ya, Dek ya. Contohnya adalah spike protein, dia gen pengkode spike, kemudian dia, nah ini dengan adenovirus ya. Ini contohnya adenovirus. Adenovirus akan membantu memasukkan DNA dari si SARS-CoV-2 tadi, COVID-19 tadi, untuk nanti dibentuk di sini. Jadi dia nanti akan membentuk mRNA dulu. Di sini DNA-nya akan ditranskripsi menjadi mRNA, kemudian mRNA akan dibawa ke ribosom. Ribosom, ya ingat central dogma, ribosom akan membentuk dia asam amino yang jadi protein, membentuk struktur protein yang menghasilkan nanti struktur proteinnya. Nah, struktur proteinnya nanti akan muncul dihasilkan oleh sel. Protein-protein yang dihasilkan nanti ini akan dihasilkan oleh sel. Dikeluarkan oleh sel. Nah, protein tadi nanti akan direspon oleh tubuh menghasilkan antibodi gitu. Tapi kalau mRNA dia langsung shortcut adik-adik. Dia tidak perlu ditranskripsikan lagi menjadi mRNA, tapi dia langsung ke ribosom. Dia bisa langsung ke ribosom. Dia ke ribosom langsung ditranslasikan, nanti membentuk struktur protein yang nantinya sama, dia di sini, dan memicu terbentuknya antibodi. Paham ya sampai sini? Ada yang ditanyakan? Dokter, izin bertanya. Silakan. Kalau untuk vaksin yang mRNA sama DNA coronavirus itu berarti selnya itu tetap harus yang punya reseptornya corona juga, yang bisa menghasilkan antibodinya nanti, mengeluarkan protein-proteinnya itu. Oke, baik. Terima kasih ya. Enggak adik-adik. Kenapa? Karena kita pembawanya bukan pakai virus yang SARS-CoV-2 lagi.
kita pembawanya menggunakan virus yang lebih general, yaitu adenovirus. Jadi yang strukturnya, kerangkanya itu adenovirus. Jadi yang akan memasukkan gennya si SARS-CoV-2 itu adalah adenovirus. Jadi tidak perlu reseptor. Karena kalau reseptor itu kan butuh reseptor spesifik ya untuk SARS-CoV-2 begitu ya. Dan itu untuk protein SARS-CoV-2. Tapi kalau menggunakan adeno dia lebih general dan dia bisa untuk ke sel-sel, kalau nggak salah sel-sel seperti sel fibroblast begitu-begitu. Dia bisa. Begitu adik-adik, sel-sel penyokong bisa dia. Berarti bakal menghasilkan antibodi yang lebih banyak ya, karena dia ke sel yang banyak, yang lebih general. Betul. Baik, Dok. Ya, jadi berbeda reseptornya dengan SARS-CoV-2. Gitu adik-adik. Paham ya? Karena kerangkanya sendiri dia tidak menggunakan kerangka SARS-CoV-2, kerangkanya dia pinjem ya. Jaket, dia pakai jaketnya itu adenovirus, sehingga tubuh akan mengenali dia sebagai adeno. Kecuali ketika adeno sudah membuka jaketnya, memasukkan DNA-nya, nah itu baru dia tahu kalau ternyata ini memproduksi protein SARS-CoV-2. Dan itu dia proteinnya itu bukan whole semua ya, tapi bagian dari genetik dari SARS-CoV-2 itu. Jadi nggak semuanya. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, ini subunit tadi. Nah, sekarang kita ke imunisasi pasif. Imunisasi pasif bedanya dengan vaksin aktif atau kekebalan pasif itu berbeda dengan kekebalan aktif. Kalau kekebalan aktif itu tubuh sendiri yang memproduksi antibodi. Tapi kalau kekebalan pasif itu tubuh diberi antibodi. Siapa yang memberikan antibodi? Bisa bersifat alami ya, bersifatnya tidak perlu ada paparan ya, karena bersifat pasif jadi diberi aja langsung. Dan bentuknya ini ya, dalam bentuk antibodi yang diberikan langsung. Dapat bersifat alami, contohnya adalah maternal antibodi melalui plasenta. Jadi di embrio itu juga mampu untuk melawan infeksi atau mampu memiliki antibodi. Kenapa? Karena ditransferkan ya, antibodi dari induk itu akan ditransferkan melalui plasenta. Contohnya adalah di unggas, gitu ya. Unggas itu dia ditransferkan dan disimpan dalam di mana unggas? Kira-kira antibodinya? Di bursa Andresius. Bukan, ketika ditransferkan ke anaknya dari maternalnya ke kuning telur. Makanya nama antibodinya itu ya, imunoglobulinnya imunoglobulin Y atau Y dari kata yolk. Gitu ya. Kemudian kalau anak yang sudah lahir ya, babi yang sudah lahir itu ditransferkan melalui ASI, melalui susu induknya yang mengandung kolostrum, yaitu kaya akan antibodi untuk diberikan langsung kepada si anak itu. Dan juga dapat bersifat perolehan buatan, jadi diberi tapi bukan alami gitu ya, buatan. Contohnya adalah apa tadi? Antiserum dan penyuntikan antiserum dan penyuntikan imunoglobulin. Jadi ya contohnya kalau misalnya suspek tetanus gitu ya, lukanya dalam, maka diberi antiserum tetanus gitu. Kalau digigit ular diberi antivenom begitu. Itu adalah antibodi yang disuntikkan. Jadi kekebalannya bersifat pasif. Gitu. Reaksinya cepat tapi berlangsung pendek gitu ya, karena antibodinya nanti akan langsung bereaksi dengan antigen atau virusnya atau venomnya dan bersifat pendek. Karena dia non self, maka dia akan juga dinetralisir atau di clearance gitu ya, dibersihkan oleh tubuh karena dia bukan self begitu. Ataupun tubuh juga akan mampu membentuk antibodi terhadap antibodi itu. Karena antibodinya itu kan bukan berasal dari tubuhnya. Nah, antibodi tersebut ketika di tubuh, orang itu juga mengenali, oh ini bukan self, ini not self nih, gitu. Ini benda asing nih, maka harus
diserang begitu ya, dibentuk antibodi terhadap antibodi itu. Paham ya? Paham ya? Nah, oleh sebab itu pemberian antiserum tetanus itu tidak boleh dalam jangka waktu yang pendek. Kenapa? Takutnya tadi tubuh sudah membentuk antibodi terhadap antiserum tetanus tadi. Paham nggak? Misalnya nih ada orang kecelakaan, kemudian diberi antiserum, terjadi kejadian yang sama, gitu. Dokternya tidak akan berani memberikan antiserum tetanus. Kenapa? Karena takutnya antibodi yang disuntikkan pertama itu sudah menimbulkan antibodi di dalam tubuh si orang tadi, pasien tadi. Maka penyuntikan yang kedua takutnya akan menimbulkan imun kompleks ya, anaphylactic shock atau serum sickness. Paham ya? Oke. Nah, kerugian pemberian antiserum, sorry ya saya sedang rapat. Kerugian pemberian antiserum itu dapat di beberapa kasus dapat menimbulkan reaksi akibat terbentuknya kompleks ini. Kemudian nih imunoterapi, pengobatan pada kelainan sistem imun. Contohnya adalah untuk obat-obat yang imunosupresor, begitu ya. Ini berguna untuk orang yang autoimun, gitu ya. Yang autoimun atau imunnya berlebihan, menimbulkan efek pada tubuh, itu biasanya diberikan obat-obat yang imunosupresor. Dan obat-obat imunosupresor ini apa? Bisa obat-obat antiinflamasi seperti kortikosteroid dan lain sebagainya. Nah, dan juga ada proses desensitasi pada reaksi alergi. Nah, pada pasien-pasien alergi itu dilaksanakan proses metode desensitisasi, gitu ya. Karena kalau pada reaksi alergi itu pasiennya itu kan sangat sensitif, gitu ya, terhadap itu. Maka dilakukan proses desensitisasi. Itu salah satu dari imunoterapinya. Kemudian, nah, terkait dengan obat-obatan kortikosteroid, kalau saudara sedang terkena penyakit virus atau kalau sedang vaksinasi gitu ya, harapannya saudara tidak mengkonsumsi obat-obat yang menurunkan respon imun atau obat-obat yang memiliki efek imunosupresor. Kenapa? Karena ketika saudara mengkonsumsi imunosupresor, maka sistem imun itu akan ditekan sehingga antibodi tidak bisa tumbuh, tidak bisa muncul gitu ya. Oke, kemudian perbaikan pada sistem imun. Nah, ini imunomodulator itu memiliki dua fungsi, adik-adik. Jadi ini sistem imun itu dia imunomodulator. Nah, imunomodulator itu terdiri dari dua function, gitu ya. Secara umum dia namanya imunomodulator, tapi fungsinya dia ada dua. Yang pertama imunosupresor, yang kedua imunostimulator. Tapi kedua-duanya ini adalah imunomodulator, gitu ya, karena dia fungsinya menyeimbangkan ya. Kalau kurang ditingkatkan yaitu imunostimulator, kalau kelebihan diturunkan yaitu imunosupresor, gitu ya. Jadi nanti adik-adik jangan bingung ya, karena saya beberapa kali menguji skripsi itu mereka bingung tuh mengatakan bahwa ini memiliki efek imunomodulator, tapi di kalimat berikutnya misalnya ya dia melihat efektivitas pemberian jinten hitam. Misalnya jinten hitam itu kan meningkatkan sistem imun gitu ya, harapannya terhadap titer ya pasca vaksin gitu. Harapannya kan berarti imunostimulator. Tapi dia mengatakan imunomodulator yang menurunkan sistem imun gitu. Salah satunya tadi itu begitu. Sehingga kan nggak nyambung kan, harapannya deskripsinya dia kan meningkatkan, tapi di pembahasannya dia malah menurunkan gitu. Nah, sebenarnya sama-sama imunomodulator. Ya, itu tadi imunomodulator punya dua fungsi, imunostimulator dan imunosupresor. Jangan sampai kebalik begitu ya. Oke, paham ya adik-adik ya? Ingat ya, nanti kalau misalnya ada skripsinya yang mengambil respon imun, jangan sampai kebalik.
supaya tidak terlihat konyol gitu ya, karena supaya tidak kontradiktif gitu ya. Oke, nah, terapi pengobatan melalui sistem imun, anti serum atau hiperimun serum. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Contohnya digigit ular, diberi imun serum. Gitu. Kemudian untuk imunomodulator itu adanya front adjuvan. Front adjuvan ini ada front complete adjuvan. Nah, front complete adjuvan ini yang mampu menghasilkan respon alergi, salah satunya contohnya. Jadi memang harus dilihat betul ya. Kemudian untuk imunomodulator itu juga ada levamisol. Tahu nggak levamisol itu apa? Tahu kan levamisol itu apa? Semester 4 sudah dapat kan? Levamisol. Bukan doremisol ya, levamisol ya. Mungkin obat anti helmin. Ya, obat anti parasit gitu ya, anti cacing, obat cacing begitu. Ini pemberian ternyata ya, pemberian levamisol itu mampu meningkatkan respon imun. Begitu sehingga biasanya peternak tradisional pemberian obat cacing dibarengkan dengan vaksinasi atau sebelum vaksinasi gitu ya, dalam jangka waktu yang hampir bersamaan. Ya, peternak-peternak tradisional biasanya kalau memberi obat cacing levamisol itu dibarengkan dengan respon imun sebelum vaksinasi. Kemudian adanya interferon, ada juga pengobatan penyuntikan interferon untuk penyakit-penyakit viral. Nah, sini ya, difference dari acquiring immunity. Immunity itu ada natural resistant, ya. Natural resistant itu memang individu yang tidak peka, begitu ya. Seperti contohnya ada orang-orang yang secara genetik atau secara natural dia tidak terkena COVID, padahal orang-orang di sekelilingnya terkena COVID. Ada kan keluarga yang seperti itu? Nah, tahu ya? Seperti tante saya dulu itu terkena COVID. Anaknya setiap hari bersama buka masker juga itu tidak terkena COVID. Jadi memang dia natural resistance terhadap COVID-19 misalnya. Kemudian ada imunitas yang bersifat dapatan, acquired. Dia bisa dari pasif dan aktif. Ya, yang pasif ada artificial, ada natural. Kalau artificial tadi yang disuntikkan antibodi tadi, kalau yang natural tadi contohnya adalah maternal antibody yang ditransmisikan melalui plasenta. Kemudian yang kedua ada kolostrum begitu ya. Kemudian ada natural atau alami. Nah, yang alami ini yang alami tadi kolostrum dan maternal antibody, yang artificial tadi penyuntikan serum. Kemudian yang aktif juga ada yang artificial dan natural. Yang artificial itu tadi vaksinasi gitu ya. Vaksinasi itu termasuk kekebalan aktif yang tidak alami karena disengaja diberikan kan vaksinasi. Kemudian yang alami itu infeksi lapang misalnya gitu ya. Infeksi lapang itu menimbulkan kekebalan aktif yang bersifat alami gitu ya, bukan buatan. Kalau vaksinasi itu bersifat dapatan yang buatan. Di sini nah, imunisasi pasif tidak perlu adanya paparan tadi. Ini saya rasa sudah ya. Kerugian pemberian antiserum dalam beberapa kasus dapat menimbulkan reaksi akibat terbentuknya kompleks imun, serum sickness. Ini sudah. Kopi. Sudah. Oke. Ada yang ditanyakan adik-adik? Saya dok ingin bertanya tadi. Ya, silakan. Yang jelas dengan yang tadi imunomodulator perbaikan sistem imun, tapi dia bisa imunosupresor atau imunostimulator gitu dok. Itu bagaimana maksudnya dok? Maaf tadi saya kurang jelas. Oke, jadi yang dimaksud dengan imunomodulator itu adalah mekanisme untuk menyeimbangkan sistem imun. Begitu ya. Jadi dia bisa bersifat, kalau misalnya imun, karena dia memodulasi gitu ya, kalau imunnya terlalu rendah, maka dia akan meningkatkan
Kalau dia bersifat meningkatkan, maka dia namanya imunostimulator. Kalau dia bersifat melemahkan, contohnya pada kasus-kasus autoimun, itu kan imunnya harus dilemahkan ya, supaya tidak menggerogoti dirinya sendiri, maka itu sifatnya adalah imunosupresor. Begitu. Jadi ada dua fungsi. Nah, karena dia memiliki dua fungsi, begitu ya. Jadi yang saudara bicarakan tergantung konteksnya. Konteksnya menaikkan atau menurunkan nih. Gitu. Jangan sampai saudara berharap itu meningkatkan, tapi karena imunomodulator punya definisi juga menurunkan, saudara mengambil definisi yang menurunkan, gitu kan aneh kan ya, kontradiktif. Gitu. Begitu Aldin. Oh, baik dokter, terima kasih. Ada lagi dokter yang ingin bertanya. Ya, silakan. Itu kan yang kata dokter tadi vaksin merah putih itu kan inaktif, sedangkan Sinovac juga inaktif. Nah, sedangkan virus itu kan vaksinnya kan spesifik. Itu tuh perbedaannya gimana dok? Kan sama-sama inaktif. Oke, baik, terima kasih ya pertanyaannya. Nah, jadi kalau yang dimaksud spesifik itu adalah kalau misalnya di vaksin ND, dia tidak bisa memberikan kekebalan terhadap AI, misalnya seperti itu. Nah, bedanya vaksin merah putih dan vaksin Sinovac, kalau vaksin Sinovac, saudara lihat, dia pakai strain apa. Kalau Sinovac, ya, dia menggunakan strain A. Strain A. Strain A itu adalah virus COVID, SARS-CoV-2 pertama kali di Cina sana. Indukannya gitu. Dia menggunakan itu. Tapi kalau vaksin merah putih dia menggunakan isolat Surabaya. Gitu. Jadi berbeda, Dek, ininya. Penggunaan apa namanya? Strain virus yang digunakan berbeda. Dan itu harus didaftarkan. Untuk mendaftarkannya gimana? Saudara bisa lihat di Genbank. Di situ bisa kelihatan dia masuk yang mana. Gitu. Kalau misalnya saudara penasaran, bisa juga membuka phylogenetic tree atau pohon filogenetik dari pohon kekerabatan ya, pohon kekerabatan dari virus SARS-CoV-2. Nanti saudara akan lihat, oh Cina itu ada di ini yang ini. Ternyata Indonesia itu ada branch yang ini. Yang dekat kekerabatannya antara Indonesia, virus SARS-CoV-2 di Indonesia itu yang dari virus ini. Itu akan ada pohon filogenetiknya. Begitu adik-adik. Terima kasih banyak dok. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah cukup dok. Sudah cukup. Kita masih punya banyak waktu nih. Gak ada. Gak ada lagi? Atau kuis? Farah langsung senyum. Iya, Farah. Dokter, mohon maaf, saya izin bertanya. Oh gitu. Tadi saya sempat ragu mau tanya, makanya ya sekarang aja. Oh iya. Kalau kan vaksin itu untuk vaksin COVID sendiri kan jenisnya beda-beda ya dok. Ada Sinopharm, Sinovac, Astra, Pfizer. Nah itu kan untuk jaraknya dari vaksin 1 ke 2 kan beda-beda ya dok. Untuk yang membedakannya itu apa ya dok? Apakah mungkin vaksin jenis vaksin DNA atau mRNA atau apanya dok? Terima kasih. Terima kasih Farah. Ya, karena Farah bertanya nggak jadi kuis ya. Jadi gini adik-adik, pertama, memang jenis vaksin itu membedakan. Tadi ya, DNA itu akan bertahan lebih lama. Kenapa? Karena DNA ada di dalam tubuh yang memproduksi protein virusnya itu tubuh kita sendiri, gitu kan? Jadi untuk vaksin DNA dia akan bertahan lebih lama. Makanya
jarak antara vaksin dan booster itu 3 bulan kan, 2-3 bulan. Tuh. Nah, kemudian untuk selain itu ya, formulasi vaksin pada tiap-tiap perusahaan walaupun itu sama jenis vaksinnya itu akan juga mempengaruhi boosternya harus diberikan kapan. Gitu. Makanya untuk vaksin-vaksin unggas gitu ya, beda perusahaan akan beda protokol pemberian vaksinnya. Ya, pada hari keberapa, diulang minggu keberapa, itu kan sangat berbeda. Dan perusahaan vaksin itu melakukan penelitian itu dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Mereka memberikan protokol atau etiket yang harus dipatuhi itu bukan asal nulis begitu ya. Mereka melakukan riset atau penelitian dalam jangka waktu yang lama dengan banyak faktor yang dipertimbangkan. Nah, oleh sebab itu vaksinasi itu harus dilaksanakan berdasarkan etiket yang tertera pada label dari si vaksin tadi. Paham ya? Terima kasih dokter. Oke. Ada lagi yang tanya atau kuis lagi? Oke, nggak ada lagi. Oke. Ya, minggu depan jangan lupa masih kuliah bersama saya ya. Pukul 3 sore. Oke. Baik, kalau gitu sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa kontak ke saya langsung ataupun lewat Aldin ya. Tetap semangat, tetap ini. Jangan lupa ada wacana untuk mulai perkuliahan offline ya. Jadi saudara harus siap-siap. Jangan ya maksudnya jangan ke Surabaya dulu, jangan ini dulu, cuman harus menyiapkan kalau sewaktu-waktu memang offline gitu. Itu ya adik-adik ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great rest of your day. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Dokter. Banyak dokter.